sekarang kita lihat, ini mulai masuk ke Kawruh Bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentara, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran-pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya, tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B, ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan? Berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok, beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentara. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian, seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak. Orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati, jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di Arpar Papa ternyata enggak. Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi. Salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan muslim taat, tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan.
Lu kan muslim yang baik gitu kan. Akhirnya nggak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Kan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo Pak ya akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya dan nggak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau apa ya rumahnya, saya lupa, pokoknya daerah Sumatera, dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya enggak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Iya kan? Ya cari sopo kan gitu, yang punya pacar. Yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya ndak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar nggak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar nggak pacaran. Itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar nggak pacaran. Jadi keinginan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang muslim. Sudah terbukti bahwa calon muslim itu tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi, kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua, pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3. Nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu
wujudnya tiga itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus loh iya, itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan. Belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan. Latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris, bukan derajat Celcius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi, ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak itu ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga: semat, derajat, keramat. Teori selanjutnya, dia punya teori molur dan mungkret. Ya agak susah. Ya, ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Ini mulur. Kalau mungkret itu mungkret gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke, jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Punya pacar misalnya, tadi pokoknya punya pacar syukurlah Pak. Dapat beneran, biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Loh tadi jarine yang penting ngono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu.
Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Nah, punya rumah benar. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah. Levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma satu tidak bisa. Anakku 3. Wah ini harus punya lagi ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres, jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget jika harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tumbuhnya kuda. Selalu begitu kan. Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus ndak putih ndak apa-apa asal cakep. Ndak cakep juga, ndak apa-apa lah Pak asal manis. Ndak manis juga asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau nggak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur. Kalau ndak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, ndak apa-apa asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak. Cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor. Sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Suratnya Mentaram, sudahlah kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senangnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Berarti kan mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa lah.
Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan senang dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya enggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow.